Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh hasil kali dalam. Adapun contoh yang pertama yaitu tunjukkan bahwa hasil kali dalam vektor U, vektor P sama dengan U1 P1 tambah 2 U2 P2 kurang 3 U3 P3. Yang ingin dibuktikan apakah ini bukan merupakan hasil kali dalam. Setelah penelusurian yang telah dicari, ada satu aksioma yang tidak terbukti atau tidak memenuhi, yaitu sifat positivitas pada hasil kali dalam ini. Perhatikan U, U sama dengan U1 pangkat 2 tambah U2 pangkat 2 kurang 3 U3 pangkat 2. Pada saat 3 U3 pangkat 2 lebih besar dari U1 pangkat 2 ditambah 2 U2 pangkat 2. Maka hasil kali dalam vektor U, vektor U itu lebih kecil dari 0. Bukti dengan U sama dengan 2,2,2,2. Yaitu kita lihat contohnya di sini. U, sama dengan 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 0. Karena di sini tidak sama dengan 0, harusnya 0 hanya pada U 0,0,0. Sedangkan di sini U kurang dari 0. Maka hasil kali silang ini bukan merupakan hasil kali dalam. Ya, lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini diketahui U sama dengan min 1,2 dan Pi sama dengan 2,5. Relatif terhadap hasil kali dalam di R pangkat 2 yang diturunkan oleh matriks A, yaitu 4, 0, 3, dan 5. Tentukan panjang vektor U. Di sini kita lihat jawabannya. Hasil kali dalam vektor U, vektor P sama dengan P termax kali A termax dikali A kali U sama dengan P1, P2, terus isi A termax 4305, terus nilai matriks A 4, 0, 3, dan 5, dan U1, U2, yaitu sama dengan P1, P2, 25, 15, 25. Dan untuk mengetahui panjang U, yaitu hasil kali dalam vektor U, vektor P
lalu diakarkan, yaitu akar 25 U1 tambah 15 U2 U1 tambah 15 U1 U2 tambah 25 U2 U2. Itu hasilnya dimasukkan, yaitu akar 25 kali min 1 kali min 1 tambah 15 kali 2 kali min 1 ditambah 15 kali min 1 kali 2 ditambah 25 kali 2 kali 2. Yang hasil akhirnya yaitu akar 65. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Misalkan pada R2 didefinisikan hasil kali dalam U, V sama dengan 2U1 V1 tambah 3U2 V2 jika U sama dengan min 1,2 dan V sama dengan 2,5. Tentukan panjang V dan kosinus sudut antara U dan P. Untuk menentukan sinus, itu kita harus mencari panjang U, panjang P, dan nilai hasil kali dalam U dan P. Dan sudah diketahui bahwa U, P sama dengan 2U1 P1 tambah 3U2 P2 dengan U sama dengan min 1,2 dan P sama dengan 2,5. 2 dan 5. Untuk panjang vektor U yaitu hasil kali dalamnya yaitu U, pangkat 1/2 sama dengan akar 2 kali min 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 pangkat 2. Itu hasilnya akar 14. Lanjut ke panjang P, yaitu P, pangkat 1/2 sama dengan akar 2 kali 2 pangkat 2 tambah 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan akar 83. Dan hasil kali dalam U, V yaitu sama dengan 2 kali min 1 kali min 2 tambah 3 kali 2 kali 5 dengan hasil 26. Maka cos theta dengan rumus U, V tambah panjang U kali panjang P, yaitu dimasukkan nilai yang tadi yaitu 26 per 14 akar 14 kali akar 83, yaitu hasilnya 26 per akar 1162. Ya, kita lanjut ke soal berikut, yaitu misalkan U1 sama dengan 0, 1, 0, U2 sama dengan 1, 0, 1, dan U3 sama dengan 1, 0, 1. Maka himpunan vektor tersebut ortogonal karena U1 U3 sama dengan U1 U2 sama dengan U2 U3 sama dengan 0. Maka kita normalisasikan U menghasilkan
itu 0 U1 sama dengan 1, norm U2 sama dengan akar 2, dan norm U3 sama dengan akar 2. Lalu kita mencari pi. Untuk menghasilkan pi, kita U1 dibagi panjang U1 atau norm sama dengan 0, 10. Kemudian P2 U2 dibagi panjang U2 sama dengan 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Begitupun dengan V3. Lalu kita mencari ortonormal, yaitu dengan menambahkan 0 tambah 1 tambah 0, yaitu menghasilkan 1. 1 per akar 2 tambah 1 per akar 2 itu menghasilkan 1. Begitupun yang ketiga. Maka sehingga P1, P2, P sama dengan P1, P3 sama dengan P2, P1 itu menghasilkan 0, dan P dan panjang P1 sama dengan panjang P2 sama dengan panjang P3 itu sama dengan 1. Ya, lanjut ke soal berikut, yaitu gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan vektor-vektor basis U1 sama dengan 111, U2 sama dengan 0111, dan U3 0001 terhadap basis ortogonal P1, P2, P3. Ya, kita jawab dengan menggunakan 3 step. Yang step pertama yaitu P1 sama dengan U1, yaitu sama dengan 1111. Lalu step 2 untuk menghasilkan V2, yaitu sama dengan U2 kurang proyeksi W1 kurang kali U2 sama dengan U2 kurang U2 kali P1 per panjang P1 pangkat 2 P1 dengan hasil min 2/3, 1/3, dan 1/3. Begitupun dengan P3, itu dengan cara U3 kurang proyeksi W1 U3 sehingga menghasilkan 0, min 1/2, 1/2. Dan demikian P1 yang dihasilkan tadi, yaitu P1 sama dengan 111, P2 sama dengan min 2/3, 1/3, 1 dan 1/3, dan P3 itu sama dengan 0, min 1/2, dan 1/2, dan membentuk basis ortogonal untuk R3. Norm P1 sama dengan akar 3, norm P2 sama dengan akar 6/3, dan norm atau panjang P3 sama dengan 1 per akar 2. Lalu kita mencari Q1.
Untuk mencari Q, yaitu Pi dibagi norm atau panjang Pi tersebut, yaitu Pi1 per panjang Pi1 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Begitupun Q2 dan Q3. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.